Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, kita awali dulu dari sini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia mengasih tahu kalau semakin tua kita kan semakin lemah ya. Secara fisik, secara lahiriah, semakin kita tua semakin lemah. Mungkin manusia dagingnya karena usia bisa semakin lemah, tetapi berbeda dengan manusia batiniahnya katanya, yang dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi orang yang terus memberi hatinya, manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari, tidak akan semakin merosot. Ya, jadi dia kebalikan dari manusia lahiriah. Manusia roh, manusia batiniah, hati kita itu akan semakin kuat, semakin meningkat karena kita memberi diri untuk dibaharui dari hari ke sehari. Berbicara manusia batiniah itu adalah manusia yang tidak kelihatan, manusia dalam hati kita, ya. Jadi ini harus mendapat perhatian yang lebih, karena manusia batiniah kita inilah yang menentukan kita akan jadi apa dan kita akan kemana. Paulus bersaksi bahwa dia mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Itulah sebabnya Tuhan berkenan memuliakan hidupnya. Sepertiga dari Alkitab ini, ya, perjanjian baru itu adalah firman yang diilhamkan Tuhan lewat Paulus. Ada kepercayaan yang besar. Ya, saya percaya semua kita di ruangan ini, semua manusia dikasih Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang enggak dikasih Tuhan. Teroris juga dikasih Tuhan. Amin, katakan amin. Amin. Orang gila juga dikasih Tuhan. Amin. Amin. Kita aja gak mengasihi teroris. Tuhan mengasihi teroris. Alkitab berkata bahwa dalam keadaan kita berdosa, Tuhan sudah turun. Jadi entah berdosa karena jadi teroris, berdosa karena mencuri, berdosa karena iri hati atau apapun, Tuhan turun untuk menunjukkan kasihnya bahwa dia mau sesuatu, berkorban untuk kita. Ya, jadi Tuhan mengasihi semua, tetapi soal kepercayaan itu berbeda. Ya, itu berbeda. Kepercayaan itu kembali kepada hati kita. Kalau Paulus mendapat kepercayaan yang besar dari Tuhan karena hatinya, manusia batiniahnya bagus. Yohanes pasal 2 mulai ayatnya yang ke-23 saya baca, mari kita perhatikan. Ini cerita tentang orang Yahudi merayakan Paskah, ya. Saya baca dari ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Percaya, ya, kita semua percaya. Percaya. Ya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ya, kalau orang lihat mujizat, wah, gitu ya. Jadi percaya karena mereka melihat, oh ya, terjadi mujizat. Perhatikan ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Mereka itu antusias merayakan ibadah Paskah. Tetapi Tuhan bilang, aku gak percaya sama mereka semua. Padahal mereka lagi ibadah nih, perayaan Paskah. Mereka semangat. Tapi Tuhan bilang, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada
ada di dalam hati manusia. Oke? Berarti kenapa Tuhan gak percaya? Karena ada yang gak beres di hatinya. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan besar pemakaian Tuhan kepada Paulus, karena manusia batinnya bagus, karena hatinya bagus, dan gak perlu orang memberi kesaksian tentang hal itu kepada Tuhan. Gak perlu. Dan Tuhan gak akan salah untuk menilai hati. Nah, dari ayat yang baru kita baca, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Makanya Tuhan mau turun ke dunia. Ya kan? Waktu Tuhan turun ke dunia itu kan dia berdosa. Dan dia mati untuk orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa, makanya dia mau mati untuk itu. Tetapi soal kepercayaan, Tuhan melihat hati yang baik, hati yang bagus, manusia batinnya yang bagus di hadapan Tuhan. 2 minggu yang lalu saya juga menyinggung sedikit ya hal ini. Jadi kita juga mengambil perenungan supaya dalam setiap ibadah-ibadah perayaan kita, termasuk perayaan Natal, perayaan tutup tahun, buka tahun, kita antusias gak cukup di situ. Tapi kita belajar supaya Tuhan menemukan kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, sama-sama dikasih. Di sini yang sudah orang tua, bapak atau ibu, bagaimanapun bandalnya anakmu, engkau gak bisa buang mereka. Adakah orang tua karena bandal anaknya, kemudian dia buang anaknya ke laut? Kalau ada itu kurasa udah depresi, udah ada lari-larinya atau psikopat. Tapi secara normal itu gak mungkin, gak bisa. Ini masih kasih orang tua ya. Tuhan itu pun begitu. Tuhan itu mengasihi dengan kasih yang kita gak bisa pahami. Pokoknya gak sebanding lah dengan kasih orang tua kepada anak. Tapi dia gak bisa juga pungkiri bahwa dia harus menentukan si A, si B, si C, siapakah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan. Baik di dalam melayani dia, dalam pengurapannya, bahkan di dalam berkat-berkatnya. Semuanya itu yang kita alami di bumi itu gak akan bisa dipisahkan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen menjalani hari-harinya seolah-olah hari-harinya itu bisa dipisahkannya dengan firman. Dia beranggapan bisa dipisahkan atau beranggapan tidak. Yang jelas Tuhan yang mengendalikan bumi. Gak ada satu orang pun yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Semua hukum-hukum Tuhan yang jalan. Ya, nah, oleh sebab itu penting sekali kita memperhatikan manusia yang di dalam. Mungkin lebih banyak orang memperhatikan manusia luar, penampilan luar, dan mengabaikan penampilan dalam. Karena manusia berpikir yang dalamku kan gak dilihat orang. Kita salah. Karena bukan orang yang kasih kita makan. Kan? Kenapa harus mikirin orang? Itu istilah saya. Bukan orang yang memuliakan kita, bukan orang yang mengurapi kita, tapi Tuhan. Maka yang paling penting adalah manusia batinnya kita. Hati kita ini. Perhatikan penampilannya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berjuang menjadi manusia yang menjaga manusia batinnya kita, manusia dalam kita ini. Itu cocok sama kita. Sehingga dia akan ngomong kepada kita seperti dia ngomong kepada orang-orang Yahudi di dalam Yohanes tadi, bahwa Tuhan bilang, aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka. Ya, kita manusia mengenal orang-orang tertentu. Ketika kita berpikir tentang sesuatu yang mau kita percayakan sama seseorang, kita langsung ribut, siapa dia? Kan dia? Enggak, kayaknya ini gak bisa dipercaya. Ini terlalu gampangan orangnya kalau ngomong. Kayaknya sih ini bisa deh. Yang ini orangnya setia, dia komitmen,
prinsipnya ada. Pasti kan gitu kan. Misalnya kita nih punya usaha atau kita cari karyawan nih. Mana mungkin misalnya nih kita punya toko, terus kita butuh beberapa karyawan, terus kita tahu tuh karyawan-karyawan itu terkenal tukang mencuri, jahat, terus kita rekrut menjadi karyawan toko kita. Nggak mungkin. Dan kalau orang itu karena kepribadiannya dia tidak mendapat pekerjaan, manusia aja bisa membuat seperti itu. Orang karena kepribadiannya tidak diberkati, tidak dapat kerjaan, bisa kan? Apalagi dari Tuhan. Tuhan gak percaya. Bayangkan kalau Tuhan sudah gak percaya sama kita, bagaimana? Bagaimana? Kalau Tuhan tuh gak percaya sama kita. Makanya firman itu dihidupkan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Itunya. Saya mengingatkan, jangan kita harus mentok baru kita buka ilmu. Jangan kita harus masuk dalam jalan buntu baru kita cari Tuhan. Sayang, hari-hari kita itu, atau kita sudah tua dulu, atau umur kita udah tambah dulu baru sadar. Sedini mungkin lah sebelum kehancuran datang atau hal-hal yang gak baik menimpa kita. Karena Tuhan sangat bertanggung jawab dengan firman. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Disebut munafik ya. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi ayat 25 dulu. Jadi di dalam ayat 25 itu mereka adalah orang-orang yang suka merampas, rakus. Tapi mereka tutupin. Orang nggak tahu bahwa mereka tukang rampas dan orang yang rakus. Itulah yang disebut Tuhan kemunafikan. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam jalan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia, ini saya catat begini. Hai kamu orang Farisi yang buta, pastikan dulu bahwa hatimu bersih, baru segenap dirimu juga akan bersih. Ya. Jadi Tuhan selalu menekankan bagian dalam dulu dibersihkan, baru bagian luar. Jangan bagian luar tampak benar, di dalam penuh kedurjanaan, keserakahan dan lain-lain. Ayat 27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang hilang berputih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita bayangkan aja kalau ada mayat yang pasti bau bangkai, tapi itu nggak akan kerasa baunya, busuknya, karena ditutup dengan kuburan yang udah dicap dengan satuan putih. Tuhan mengingatkan kita tentang hal ini. Hal-hal inilah yang membuat orang Yahudi di dalam kitab Yohanes tadi nggak dipercaya Tuhan. Mereka sudah mengembangkan satu kehidupan yang luarnya saja sepertinya mereka beribadah, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang hatinya nggak bersih, nah ini pentingnya. Dari cirinya. Jadi jangan kita buat ciri-ciri menurut kriteria kita. Kita buka lah kita. Makanya hari ini kita banyak buka kita. Ya, apa sih ciri-ciri orang yang hatinya nggak bersih atau manusia batinnya rusak? Matius 6 ayat 1 sampai 4 kita awali dulu dari sini. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Cirinya nanti kita baca ayat referensinya adalah mereka haus validasi. Tahu haus validasi itu maksudnya haus pujian,
mau dianggap supaya dibilang hebat, keren, orang tahan. Dia hanya sekedar ingin dianggap, ya, haus validasi. Kita baca Matius 6 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya, ini masalah ibadah. Jadi kalau kita ibadah, ya kita akan rindu menghadap Tuhan. Ya, bukan ingin supaya dia tahu orang beribadah. Karena kalau kita ingin validasi, ingin dianggap, ingin dipuji, disanjung, maka kita nggak dapat upah. Itu harus dipegang. Kalau kita beribadah, kita dapat upah. Ya, ibadah itu dapat upah loh. Tapi ibadah yang benar dapat upah. Tapi kalau ibadah kita itu supaya dilihat orang, katanya kamu tidak boleh upah dari Bapa. Makanya rajin-rajin ibadah ya, ada upahnya itu. Komsel, kaum ibu, kaum bapak, jangan malas, ada upahnya. Ayat kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang, ya kan? Jadi ketika mereka memberi, berilah karena kamu memang ingin menjadi orang yang memberkati, bukan supaya wah dia hebat. Bukan itu yang kita tunggu. Ini masalah hati kan. Kalau secara luar orang kan nggak bisa baca, cuma Tuhan yang bisa baca. Kemudian selanjutnya Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Pujian, karena mereka hanya mendapat pujian, yaitu upahnya. Tapi upah dari Bapa nggak ada. Setiap orang yang ibadah dapat upah, setiap orang yang memberi dapat upah. Maka rajin-rajin memberi, ada upahnya. Kemudian selanjutnya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Cukup hanya kamu dengan Tuhan. Amin. Jaga hati, itu maksudnya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ibadah kita, sedekah kita itu mendapat upah, akan dibalas Tuhan kalau kita melakukannya dalam ketulusan, bukan karena ingin dianggap keren, hebat. Nah, itu ciri orang munafik. Kira-kira gimana? Moga-moga itu bukan kita ya. Selanjutnya dosa munafik ini itu menjadi dosa yang memuliakan diri, karena dia kan ingin dipuji. Dia sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Gak ada satu orang pun boleh mencuri kemuliaan Tuhan, ya kan? Karena dia ingin dipuji. Kalau orang, walaupun dia berbuat banyak hal, dia hanya bilang ada salah. Itu kan memang kewajiban kita. Paling gitu aja. Atau kamu hebat, dia suka memberi apa-apa. Lagi ada ya. Jadi dia sepele aja, nggak mengatakan itu hal-hal yang berarti ya. Itu perintah Tuhan sudah, gitu ya. Tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu ciri pertama. Mereka selalu ingin dianggap. Itu orang munafik. Itu yang hatinya rusak. Kemudian yang kedua, ciri orang yang hatinya itu nggak bagus di mata Tuhan. Yang tadi Tuhan bilang aku nggak percaya sama mereka. Adalah orang yang suka mengkritik, mencari kesalahan. Kalau mengkritik mau memperbaiki nggak salah, tapi mengkritik untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan. Ketika kita mengkoreksi orang itu bagus. Bahkan orang yang kita koreksi kalau dia nggak mau, dia kena sendiri hukumannya. Tapi mengkritik untuk mencari-cari kesalahan, asal bereng jauh, benar nggak? Kadang-kadang ada orang yang hatinya jahat, dia nggak sadar, kedengaran suaranya, terbohal, asal bereng jauh. Ini orang jahat. Perbaiki hati kalau begitu, karena dia menunggu-nunggu orang, asal bereng jauh. Kemudian dia mengkritik orang,
supaya orang itu jatuh, supaya orang itu dianggap jelek. Dia mau mengangkat dirinya dengan menjelekkan orang, dengan menjatuhkan orang. Ini benar-benar jahat di mata Tuhan. Ya, di dalam Lukas 13, kita buka Lukas 13 ayat 10. Ayatnya yang ke-10. Itu ada satu perikop yang berjudul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Jadi orang yang hatinya jahat itu, karena orang kalau nggak ditunjukkan firman dia merasa dia baik. Makanya saya harus tunjukkan supaya kita tahu kita ini diukur Tuhan baik atau enggak. Ini yang saya mau angkat dalam Lukas pasal 13 ayat 10 dan ke bawahnya. Itu judulnya apa? Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Karena orang Farisi ini memang hatinya itu udah nggak suka sama Tuhan, tapi sukanya kebencian itu nggak beralasan. Nggak pernah Tuhan mencuri uangnya, nggak pernah Tuhan menggosip dia, ya kan? Nggak pernah Tuhan mengapain mereka. Tapi emang karena iri hati atau kenapa ya? Ada kan orang seperti itu? Karena disampaikan firman kan, gondok mereka. Maka ketika Tuhan melakukan hal yang baik pun, mereka mencari-cari kesalahan. Hal yang baik yang dilakukan Tuhan pun mereka kritik. Mari kita baca dulu dengan cepat, saya baca, perhatikan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi ayat 14, kepala rumah ibadah gusar. Aneh ya. Ada orang yang gusar ketika ada orang disembuhkan. Ada orang yang gusar ketika Yesus buat bayi. Benar-benar jahat loh. Tapi mereka gak merasa jahat. Itu masalahnya. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Amin. Ini salah satu. Ayo kita baca beberapa ayat ya, ada banyak. Ada lagi contoh di Matius 9. Coba kita buka Matius 9. Dan kita membuka ayat ini sambil kita koreksi diri kita supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Matius 9 ayat 10 sampai 12 saya baca. Ini ada seorang yang mengikut Yesus ya. Coba perhatikan saya baca. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius ini pemungut cukai ya. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya, kritik aja ya kan, kritik aja. Kadang ada orang gini, kalau dia udah gak suka dengan orang, sebaik apapun orang jahat namanya. Tapi kalau dia merasa itu temannya gak pernah merugikan dia, mungkin gak pernah menegur dia dan lain-lain gitu. Walaupun temannya itu jahat, it's okay, gak masalah. Nah, saya pernah tahu ada seorang ibu, dia tahu temannya itu mencuri, tapi dia bilang, ini hati gak benar kan? Karena Tuhan mau kita ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan tumpukan. Giliran kita mau sama seseorang, gak apa-apa kalau aku bela dia orang bersalah, soalnya aku pengen supaya aku dapat ini. Itu jahat loh di mata Tuhan. Tuhan mau kita itu punya ketulusan. Ya salah, benar-benar. Nah, Tuhan duduk dengan pemungut cukai karena Tuhan berpikir emang apa salahnya duduk sama mereka. Karena aku pun datang dari tempat kudusku turun ke dunia ini pun semuanya joroknya. Ya mau datang ke tempat yang jorok-jorok ini supaya dibersihkan.
Kalau bercerita tentang kudus, udahlah di surga aja, nggak usah turun ke bumi kan gitu. Jadi orang Farisi ini sok kudus, dianggapnya Tuhan yang nggak kudus. Ini jahat di mata Tuhan. Ini hati yang busuk ini, yang nggak berkenan sama Tuhan. Coba kita lihat contoh lain di Matius pasal 11, kita maju. Matius pasal 11 ayat 18 sampai 19. Semua orang salah di matanya kalau dia sudah kena tegur, ya, cacat kesalahan, jahat. Matius pasal 11 ayat 18-19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan. Yohanes ini murid Tuhan, hamba Tuhan. Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Jadi mereka bilang, apa si Yohanes ini? Kayaknya kerasukan setan, masa nggak makan dan minum, cuma makan madu hutan belanga hutan. Ada aneh-aneh ini. Kemudian ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah itu kan jahat hatinya. Bagaimana coba? Jahat dah. Lukas 7 ayat 36 itu Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Tahu kita ceritanya ya. Jadi kita langsung di ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, itu perempuan yang berdosa, lalu membasuh kakinya dan seterusnya. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang mencamanya itu. Ini konsep-konsep umum yang sering terbangun ya. Ya orang kudus, seolah orang kudus, apa ya? Harus jalannya beda. Kita anak Tuhan yang diurapi Tuhan, kita jadi manusia biasa. Kita bergaul sama semua orang biasa, tidak ada beda. Yesus aja dari surga menjadi manusia sama seperti kita. Masa kita orang rohani menjadi tidak sama dengan manusia? Aneh. Mengkritik-kritik, mencari-cari kesalahan. Lukas 19 juga. Coba kita maju, Lukas 19 ada lagi itu cerita tentang Sakius. Yesus membuat banyak mukjizat, hebat, bodong-bodong gitu ya. Terus Sakius mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya. Langsung dikomentar ayat 7. Tetapi semua orang. Jadi orang-orang Yahudi ini udah ikut-ikutan sama ahli Taurat sama orang Farisi. Karena apa? Roh yang ada pada pemimpin mereka yang cenderung transfer ya, kebiasaan-kebiasaan itu transfer. Jadi ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan sama sekali gak risih. Sekali lagi, surga aja udah ditinggalkannya untuk dunia yang penuh dosa. Mau di rumah si Sakius, mau di rumah pemungut cukai, mau di rumah siapa, semua itu kan dosa, kotor semua dunia ini. Jadi waktu ada orang merasa, sok bersih kali ini, gitu, itu bagi Tuhan itu jahat. Ya. Ada lagi contohnya, Yohanes 9. Kita maju lagi. Ini nyata-nyata ketika Yesus ada di bumi ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 17. Itu ada cerita orang yang buta sejak lahir. Nah ini Tuhan sudah menyembuhkan orang buat baik. Ya. Ada dua sini yang saya mau bahas yang perlu diperbaiki dari sikap hati. Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus juga di ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ini hati yang seperti ini perlu diperbaiki. Ya Tuhan sudah menyembuhkan dia, yang mau karena apa kayak dia, itu urusan kita. Banyak orang terlalu kepo, kenapa. Ini tipe orang yang suka menghakimi gitu ya, melihat orang tuh sampai pakai teropong gitu mengurusin orang. Apa urusannya, mau karena apapun apa urusannya ya kan? Yang jelas Tuhan gak keberatan menyembuhkan dia. Coba hati kita ini coba dijaga. Kemudian itu masalah murid-muridnya. Masalah yang lain ya, yaitu orang banyak. Ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Karena sudah disembuhkan orang buta ini.
Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Gila kan? Ya orang buta udah sembuh. Ya udah, yuk kita bersyukur. Udah, sini, ini yang salah. Dan juga mereka menyalahkan Yesus kalau kita mendengar ceritanya. Ya, perbaiki hatinya. Kemudian yang ketiga, ya, ciri-ciri orang yang hatinya gak baik, manusia batinnya itu rusak, suka mencobai, menjebak. Matius 22 ayat 17 sampai 22. Katakanlah kepada kami, kata pemungut orang Farisi itu ya. Katakanlah kepada kami pendapatmu, katanya sama Tuhan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Banyak orang bertanya, bukan sungguhan mau bertanya, tapi mau menjebak. Tapi dijawab Tuhan juga, ayat 19. Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, gambarkan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi intinya, ini peristiwa-peristiwa seperti ini banyak mencobai Yesus. Gak usah kita buka. Intinya seperti itu. Ada nanti di Matius 16 lagi, 19, Lukas 10. Ya semua pertanyaan gak tulus. Bertanya tapi ada yang ditembak, kayak orang yang bola tulang. Besok perhatikan kalau masih ada gerak-gerak hati kita seperti itu manusia batinnya kita rusak. Kemudian yang keempat, ibadahnya hanya ibadah lahiriah. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tahu nggak maksudnya hati yang jauh dari Tuhan? Itu hati yang kotor, berarti jauh dari Tuhan. Kata Tuhan yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan, yang membuat kita terpisah dengan Tuhan, menjadi jauh dengan Tuhan, apa? Dosa kan? Kalau ada lagu bertarung denganmu, jadi kalau dibilang hatinya menjauh, jangan bilang bahwa hatiku nggak menjauh. Maksudnya hati yang menjauh itu hatimu kotor, makanya jauh. Bukan Tuhan yang menjauh, atau tahu aku pengen dekat, bukan sekadar pengen, tapi sikap hati kita yang kotor itu adalah hati yang menjauh. Mana ada hati yang kotor bisa dekat sama Tuhan? Gak bisa. Iya kan? Yesaya 59 ayat 2 yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan kita, dosa kita, pelanggaran kita, kekotoran hati kita. Jadi kalau berbicara mereka beribadah tapi tetap hatinya jahat, itu ibadahnya lahiriah. Supaya ibadah kita itu bukan ibadah lahiriah, setiap kali masuk ke rumah Tuhan, bereskan hati. Makanya kalau saya mimpi doa, saya minta satu kepada Tuhan sebelum ibadah apa? Sucikan roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu penting kalau ibadah. Sucikan roh, jiwa, tubuh, semua supaya kami layak di hadapan Tuhan. Supaya ibadah kita itu tidak ibadah yang lahiriah. Iya, kenapa lahiriah? Nanti kalau mereka disuruh doa, doanya panjang-panjang, bahasanya puitis, ya kan? Berdiri di tikungan-tikungan jalan, kan begitu kata firman Tuhan mereka. Padahal doanya nggak tembus hadirat Tuhan. Masalah doa kita itu sampai kepada Bapa bukan karena kita jadi apa adanya, berbicara apa adanya diri kita, tapi dengan hidup kita atau hati kita yang bersih ini tembus itu sampai ke surga. Jubah panjang-panjang, salahkah pakai jubah? Enggak lah. Ayat 9, percuma mereka beribadah. Jadi kalau ibadah kita itu tidak dengan hati yang bersih, ibadahnya sia-sia, percuma katanya, gak dapat upah. Sekali lagi saya sampaikan, setiap ibadah kita dapat upah, apalagi pelayanan. Ibadah aja dapat upah, apalagi pelayanan. Pelayan, jangan kehilangan upah karena sungguh-sungguh, kehilangan upah karena terpaksa. Melayanilah dengan sukacita, beribadahlah dengan sukacita, berjuang mau beribadah biar ada upahnya.
Berjuanglah melayani biar ada upah. Jangan bilang, malah satu ibadah suamiku atau istriku itu masalah terus. Atau pelayan, malah satu melayani gantikan Tuhan. Soalnya begini, kalau hati kita kotor dan kita bertahan gak mau bersih, ya merusak pelayanan. Tapi kalau kita rindu melayani Tuhan, berjuang memiliki hati yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jadi orang yang hatinya busuk di hadapan Tuhan itu adalah ibadah yang lahir dia doang. Dia terus mempertahankan ibadahnya, dia terus mempertahankan pelayanannya, tapi yang lahir dia doang jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan marah banget sama orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat. Waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, tidak satu orang pun dari antara mereka orang-orang yang hatinya busuk. Tidak satu pun di antara mereka orang Farisi, orang Saduki dan ahli Taurat. Tapi mereka adalah orang-orang percaya yang memiliki kerinduan hati. Orang-orang biasa. Kalau itu ya rahasianya, ya. Mengalami perkenanan Tuhan, mendapatkan Roh Tuhan, pembelaan Tuhan. Ya. Jadi apa seperti itu harus percaya. Kalau ibadah kita kotor, ibadah kita nggak diterima. Supaya ibadah kita diterima, ketika kita datang dengan hati kotor mau dibersihkan, seperti Sakeus, ya kan? Sakeus kan pemocokan, rusak hidupnya. Tapi saat dia pikir aku mau datang sama Tuhan, udah Tuhan terima, sini. Bukankah Tuhan bilang sebesar apapun dosamu, katanya kan, akan kuduskan kalau mau. Diterima nggak? Ketika mau hatinya dibersihkan, itu aja. Tapi kalau dia datang ke gereja kotor dan tetap kotor, nggak mau dibersihkan, ketika ada firman pun dia nggak mau dibersihkan, lawatan Roh Kudus pun dia ejek-ejek, contoh ya. Kalau hati kita kotor, silakan datang ke gereja, silakan datang beribadah untuk dibersihkan. Zakeus hidupnya kotor, dia datang sama Tuhan untuk diubah, dijamah, menerima Yesus, diterima Tuhan kan. Perempuan berdosa yang menyadari dosanya, kotor dia. Bukan hanya hatinya yang kotor, seluruh hidupnya orang lihat juga dia perempuan sundal. Tapi dia mau hatinya dibersihkan, datang sama Tuhan dan membuang minyak yang sangat mahal harganya, menyekal kaki Tuhan dengan rambutnya, diterima Tuhan. Amin. Itu yang penting. Maka kalau ada orang datang ke gereja, bisa ngapain ke gereja? Tahunnya banyak kali. Kita nggak boleh gitu. Dilayani, ya. Berkata, manusia batin yang kami dibalui dari sehari ke sehari. Paulus sampai dia mati, dia terus dibalui karena nggak ada orang yang sempurna. Tapi kita menuju kesempurnaan. Kita harus bisa seperti ini. Inilah namanya barang branded. Anak-anak muda itu sering cerita barang branded. Branded itu maksudnya apa? Barang-barang mahal, barang-barang bermerek. Itu paling dikejar anak muda. Salah? Gak salah lah kalau punya duit. Yang penting jangan memaksa keadaan. Ya barang-barang itu barang-barang bermerek yang terkenal, mau second gak apa-apa lah, yang penting branded, ya kan? Kalau hatinya bagus, dia bagaimanapun semua biasa gitu. Gak ada yang luar biasa, hanya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau kita punya kepribadian ini. Ini namanya kepribadian branding. Istilah orang psikologi bilang personal branding. Diri kita pun bisa menjadi barang yang mahal. Bukan hanya sepatu, bukan hanya tas, barang-barang branding. Tapi kita harus punya personal branding di hadapan Tuhan. Tertarik Tuhan, dia, aku memilih dia. Kalau Tuhan membuat pilihan, bukan karena dia pilih bulu, tapi karena personal branding kita itu pas, mantap ini dia. Jadi kita berusaha memiliki personal branding. Manusia yang branded di mata Tuhan. Manusia yang mahal, gitu maksudnya. Manusia yang mahal. Kadang orang bilang gini, Tuhan pakailah
hidupku. Tapi Tuhan tanya, kalau dipakai, apa yang ada padamu? Kejujuran tak ada, prinsip hidup tak ada, tepat waktu gak ada. Apa yang mau pakai? Kalau kita berani bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku, siapkan apa yang mau dipakai Tuhan. Aku siapkan bahwa aku ini adalah hati yang bersih. Aku punya prinsip firman Tuhan. Aku hidup di zaman yang maju, tapi aku gak mau dikotori sama kemajuan teknologi. Apa yang ada padamu? Ya, kita harus minta dengan sungguh-sungguh, beriku hati baru. Tanggal 25 malam kami ada acara untuk Natal keluarga. Ya, saya sarankan ini harus dibuat. Saya kasih kata-kata di keluarga, saya bilang ini harus ada loh Natal keluarga. Kenapa? Karena setiap keluarga itu harus bersyukur gitu. Bersyukur ada hadiah yang diberikan. Harus bersyukur. Jadi harus ada bersyukur karena hadiah, yaitu satu pribadi yang mau mati untuk kita yang adalah debu dan abu. Saya kasih banyak nasihat sama anak-anak di pastor. Terus kasih nasihat-nasihat. Puji Tuhan ya, mudah-mudahan ada perubahan dan bisa berubah lebih baik. Jadi kita harus belajar mengerti hal-hal yang harus kita fokuskan, momen-momen yang harus kita nikmati, ya. Saya nonton televisi acara Natal itu tanggal 25 atau 26 ya di televisi. Saya buka, saya bilang coba buka televisi, aku melihat acara Natal nasional ke apakah. Nah waktu itu ada perayaan Natal besar-besaran. Saya senang dengan Tuhan. Mungkin Tuhan kalau lihat dari surga yang besar-besaran ini dirayakan. Ya, mungkin anak-anak kecil itu gak ngerti apa-apa. Tapi kalau ada orang yang berdoa, Tuhan kami mau memeriahkan hari kelahiranmu supaya seluruh dunia tahu bahwa kami punya Tuhan, silakan. Kan gak salah ya kan? Silakan. Harus ada orang yang berdoa. Makanya kita kalau merayakan Natal di sini mengundang orang doa. Amin. Di keluarga juga. Nah, ini Natal. Karena jangan dilewatkan momen itu buat anak-anak memahami ada Tuhannya, ya, harus tahu. Jadi momennya bukan momen mandok harta, momen perenungan kasih Tuhan. Amin. Ya, boleh sambil juga, tapi itu bukan momen mandok harta sebenarnya. Momen mengajak bersama-sama merenungkan inilah hari yang besar. Pada zaman dahulu ada satu pribadi yang turun dari surga dan ada malaikat datang di tengah malam, kemuliaan sangkor dari surga. Itu terus dingiang-nyangkan di keluarga. Itulah Natal. Kita bersyukur, kemudian berdoa. Saya bilang sama anak-anak, itulah mungkin kurang perenungan ya. Ya, jadilah manusia-manusia brandednya Tuhan, ya kan? Namanya barang-barang branded itu dicari, barang-barang bermerek yang mahal, yang wah modelnya semuanya lah oke, dikejar. Tahukah kita, matanya menjelajah seluruh bumi untuk mencari personal brandingnya kita. Manusia-manusia yang punya personal branding, ketika dia mau meminjam rahim, dicari siapa ini pada zaman ini yang manusia personal branding yang layak jatuh pilihan kepada Maria. Amin. Ada pilihan. Ada pilihan. Mari. Silakan kita boleh punya masa lalu yang buruk, yang nakal, yang kurang ajar atau apalah. Hari ini saya minta, ya, dibuang itu. Dibuang itu. Sebelum nanti lonceng gereja berbunyi teng 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 31 malam. Yes Tuhan, aku mau memulai sesuatu yang baru. Aku bukan lagi Jonathan yang dulu, ya kan? Aku bukan lagi Reza yang dulu. Aku bukan lagi Doni yang dulu. Aku mau menjadi Doni yang branded. Amin Doni. Ini kan
kita ingin punya hati yang branded di hadapan Tuhan. Jaga juga hatimu dari iblis yang berusaha untuk apa namanya ya? Melemahkanmu. Maka Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Jangan mau diintimidasi, oke? Dan berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Bukan berlari-lari, lihat si Rega, gara-gara si Rega mundur, contoh. Berlari-lari pada tujuan, lihat Pak Josaka, males, mundur. Berlari-lari pada tujuan, ada Jojo, males, mundur. No! Pandang kepada Kristus. Amin. Berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Melupakan semua di belakang. Pola pikir Kristus, hati Kristus. Tuhan ciptakan pola pikir yang branding, hati yang branding, manusia batinnya yang branding. Mari kita sama berjuang. Saya juga tertantang menjadi orang yang lebih branding. Semua mau berubah, amin. Menjadi manusia yang memiliki personal branding. Dan Tuhan melihat ini dia. Ini dia. Dulu dia adalah barang rongsokan. Sekarang dia telah menjadi personal, manusia yang memiliki personal branding. Dulu dia adalah tanah liat, bencana yang sudah pecah. Tapi sekarang dia mau dibaharui menjadi bencana lain yang lebih indah. Karena kita mau dibentuk oleh firman dan Roh Kudusnya. Tuhan menemukan kita menjadi manusia yang branded, amin. Branded loh. Dikejar surga. Surga itu selalu melotot. Kita sadar gak surga selalu melotot? Begitu ini betul gak? Kita kalau beli sesuatu, misalnya ke toko nih, beli baju anak lah katakan, mata kita melotot kan. Ini surga begitu. Kiranya di tahun 2026 nanti, ketika Tuhan matanya menjelajah seluruh bumi, ditemukan ya pribadi-pribadi GBD keluarga Allah ini adalah manusia-manusia branding yang akan dibangkitkan, yang akan dicamah, dilawat dan menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kalau dulu kita bukan orang yang dipercaya, kita mungkin adalah orang-orang yang juga sama dengan orang Yahudi yang tadi kita baca di Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Aku gak mau mempercayakan diri karena aku lihat mereka gak branding. Tapi Tuhan bilang, pagi sekarang aku mau buat kepercayaan karena dia sudah branded sekarang. Karena dia sekarang menjadi barang brandednya sorga. Dan aku akan memuliakan namaku lewat hidupnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.